Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karya Tuhan bersama-sama dengan kita dan damai sejahteranya melimpah dalam kehidupan kita, terutama di hari ini. Nah, saat ini saya ditemani dengan satu barang bernama antena. Pada zaman dahulu antena sering kali berbentuk besar seperti parabola, namun sekarang sudah semakin kecil dan tergantung fungsinya. Bahkan handphone kita sebetulnya punya antena, namun sudah tertanam dalam handphone dan sangat-sangat kecil. Beberapa rumah masih memakai antena yang cukup besar, namun kini pun juga antena semakin dan semakin kecil juga. Nah, saya memakai ini untuk laptop saya karena di lantai 2 wifi-nya nggak nyampe, sehingga saya harus memakai ini. Nah, fungsi antena adalah menangkap sinyal. Dan ketika dia menangkap sinyal, dia mengubah itu semua menjadi sebuah data, kemudian dia arahkan ke sebuah laptop atau sebuah receiver lainnya, gitu ya. Fungsi yang sangat sederhana, yaitu menangkap berbagai macam sinyal yang ada di sekitarnya, sehingga dengan demikian pesan yang disampaikan kepada si pemberi pesan itu ditangkap oleh si penangkap pesan. Ketika antenanya rusak, maka rusak pula pesan yang hendak disampaikan. Ketika antenanya tidak berfungsi dengan baik, maka daya jangkau dari pesan itu tak lagi sampai ke orang tersebut. Nah, kita sebagai umat Allah juga sebetulnya punya antena yang kurang lebih sama. Oh, antena kita adalah bagaimana kita senantiasa mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Namun toh sebetulnya masalah dari antena adalah dia menangkap begitu banyak sinyal. Dengan demikian, kita bisa menangkap sinyal yang baik, bisa juga menangkap sinyal yang buruk. Kita bisa menangkap saluran yang baik, namun kita juga bisa menangkap saluran yang buruk, tergantung bagaimana kita mengatur frekuensi dari tangkapan sinyal itu. Nah, saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya juga hendak memakai antena ini sebagai satu gambaran akan hidup manusia. Bahwa tidak jarang kita mencoba untuk menangkap sinyal dari apa yang diberikan oleh Tuhan, kata demi kata, firman demi firman yang Tuhan berikan. Namun masalahnya sama, kita juga mendengarkan dan menangkap begitu banyak hal lain, seperti sebuah antena. Kita bisa menangkap hal yang buruk, kita bisa menangkap hal yang baik. Nah, untuk itu saya menyarankan kita mencoba memilih dan memfilter pesan-pesan yang kita terima, hal-hal yang kita baca, hal-hal yang kita sama-sama tanggapi sebagai sesuatu yang baik dan bukan yang buruk. Karena jika tidak, maka apa yang kita terima bisa mempengaruhi hati kita, dan kemudian kita keluarnya pun juga akan buruk. Ada sebuah pepatah kuno dari dunia manajemen, dikatakan trash in, trash out. Kalau yang masuk buruk, inputnya buruk, maka outputnya pun juga buruk. Kita nggak bisa mengharapkan output yang baik kalau inputnya tidak baik. Nah, hari ini saya temui dengan satu bacaan Alkitab, yaitu Amsal 3 ayat 5-7, dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Dan ini sebetulnya prinsip utama dari antena kehidupan kita sebagai umat Allah. Bahwa ketika kita mendengar sesuatu, jangan kita menganggap diri kita sebagai sumber pengetahuan. Janganlah kita bersandar pada pengertianmu sendiri, katakan demikian. Tapi mari kita bersandar pada pengertian yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi bukan sekedar bersandar, bener nggak ya, kok kayaknya baik ya. No, kita bersandar pada apa yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita sebagai manusia, yaitu firman-Nya saja. Nah, melalui firman itulah kemudian kita bisa memakai filter dalam kehidupan kita. Mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, memiliki antena yang begitu besar dan punya daya jangkau yang jauh menjadi penting. Karena dengan demikian suara Tuhan nggak kresek-kresek gitu ya. Pesannya nggak sebagian-sebagian, namun utuh. Ketika pesan dia kita terima sebagian-sebagian, maka niscaya kalimatnya nggak akan selesai. Kita menerima sepotong-sepotong. Nah, pertanyaan hari ini, apa kita punya antena yang kresek-kresek,
mendengarkan suara Tuhan dengan kresek-kresek gitu ya, dan tidak lengkap, kemudian kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan akhirnya apa? Kita terjebak menjadi orang yang tidak bijak. Amsal mengatakan, takutlah akan Tuhan. Sehingga bukan sekedar kita bersandar pada Tuhan, namun juga takutlah akan Tuhan. Sehingga bukan sekedar apa yang kita dengar, namun juga apa yang kita lakukan, dua-duanya seimbang dan sejalan. Dua-duanya memiliki bobot yang sama. Nah, latihannya bagaimana? Latihannya mudah. Kita mencoba untuk membaca Alkitab, namun di saat yang sama kita juga membaca situasi kehidupan. Seorang teolog bernama Karl Barth pernah mengatakan, bacalah Alkitab di tangan kirimu, namun jangan lupa baca juga koran di tangan kananmu. Ini kayak lagu dangdut gitu ya. Bukan begitu. Tapi bacalah juga koran di tangan kananmu. Kenapa? Karena koran itu adalah situasi dunia di mana kita hidup. Namun kita perlu membacanya dengan Alkitab, dengan perspektif firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita baca WhatsApp saat ini. Mungkin ada yang menyeramkan, mungkin ada yang baik, mungkin ada yang menyedihkan. Kita baca itu dengan kacamata firman Tuhan, agar kebijaksanaan itu datang dari Dia saja. Jangan sepotong-sepotong, jangan sebagian-sebagian. Karena hanya melalui itulah suara Tuhan jernih dan bening kepada kita semua. Nggak terganggu dengan apapun juga, nggak kresek-kresek, namun jelas tertuju kepada kita saja. Baca WA, namun baca WA itu dari kacamata Alkitab. Baca internet, pesan-pesan di internet, namun baca itu dari perspektif Alkitab. Bener nggak ya? Sembarangan nggak ya? Mari kita sama-sama berhati-hati. Mari bersama-sama kita menjadi bijak. Bukan sekedar menerima, namun juga penerimaan itu dibaca ulang dari perspektif Alkitab. Dan sekarang ini semakin penting, karena begitu banyak pesan berseliweran, ada begitu banyak pesan-pesan yang datang ke handphone kita. Kalau nggak hati-hati, berbahaya. Itu refleksi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan kepada kita penjagaan dalam hati dan diri kita masing-masing, agar apa yang kita baca bukan trash gitu ya. Tapi kalaupun trash kita buang, kalaupun sampah kita buang dan nggak kita baca lagi, namun kita baca hal-hal yang baik dan kita bagi juga hal-hal yang baik kepada sahabat dan saudara kita. Silakan berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mencoba belajar menjadi orang yang bijak di tengah situasi pandemi yang kadang ada begitu banyak orang membagikan berita yang tidak benar, penuh dengan kebohongan atau hoax. Kami mencoba untuk membacanya dengan Alkitab, dengan firman-Mu. Dan itu diperlukan, dan itu memerlukan antena yang baik, agar suaramu jernih terdengar, agar suaramu jelas terdengar. Tolonglah kami ya Tuhan, menjadi pembaca yang baik, pendengar yang baik, namun juga pelaku firman yang teguh dan juga tekun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari, selamat memakai antena yang jernih dan bersih itu, agar firman Tuhan jelas dalam kehidupan kita terlihat. Tuhan berkati kita semua. Amin.